Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam maca. Apa kabar anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan sebelum kita mengajar. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kesempatan ini, Ibu Guru akan menjelaskan pelajaran seni budaya KD 3-2. Memahami teknik dan gaya lagu daerah dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah cara membaca partitur lagu daerah Nusantara. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya anak-anakku yang hebat buka buku paket halaman 44. Lihat partitur lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Bagaimana? Sudah lihat partitur lagu Ampar-Ampar Pisang? Apa yang pertama kamu lihat pada partitur itu? Tentu saja adalah judul lagu. Jadi itu judul lagu bagian daripada partitur lagu. Yang kedua adalah nada dasar. Nada dasarnya adalah G sama dengan Do yang ditunjuk panah dari kiri. Nada dasarnya adalah G sama dengan Do. Artinya G sama dengan Do itu adalah satu kres, di mana kita bisa melihat tanda kresnya ada pada sangkar nada pertama, yaitu tanda pagar di HP. Di situ bentuknya tanda pagar itu yang disebut dengan tanda kres. Apa itu kres? Kres adalah tanda untuk menaikkan setengah nada menjadi vis. Jika F-nya dinaikkan setengah nada, maka F-nya menjadi vis. Susunannya adalah dimulai dari G, karena kita nyatakan tadi adalah nada dasar G. Susunannya dimulai dari G ke A, ke B, ke C, ke F, ke vis. Kemudian diakhiri dengan nada G. Baru dikatakan satu oktav. Bagaimana? Sudah jelas tentang nada dasar? Kalau sudah jelas, kita pindah ke tanda yang kedua. Tanda birama. Tanda birama yang tertulis pada partitur lagu itu sebenarnya salah penulisannya. Yang benar adalah yang tertulis atau yang tertera pada sangkar nada 2/4. Apa arti 2 yang di atas dan ada apa arti 4
yang di bawah. Yang pertama yaitu 2 yang di atas menyatakan banyaknya ketukan. Banyaknya ketukan. Yang kedua, 4 di bawah menyatakan banyaknya jumlah not yang senilai dengan 1/4. Mau lihat yang senilai dengan 1/2 ketukan dan yang 1 ketukan. Pada sangkar nada pertama di belakang tanda birama ada lambang diam. Bentuk lambang diam adalah diam 1/4. Diam 1/4 lama ketukannya selama 1 ketuk. Bentuk lambang diam telah saya berikan di kelas 7. Ada diam penuh selama 4 ketukan, diam setengah selama 2 ketukan, diam 1/4 seperti bentuknya yang tertera pada sangkar nada, lamanya selama 1 ketukan. Bentuk bagaimanapun diamnya, angkanya semuanya 0. Lambang diam berarti kita tidak ada kegiatan kecuali diam. Nanti pada saat not mulai itu dari angka 1 sampai dengan 7, barulah kita mulai bernyanyi. Pola birama 4/4 coba diperhatikan. 2/4 ketukannya selama 2/4, 1, 2. Secara kasar 1, 2. Kalau diperindah maka gerakannya birama 2/4 seperti ini. 1, 2, 1, 2. Bagaimana tentang birama? Sudah jelas sampai di sini? Baik, kalau sudah jelas sampai di sini, kita lanjut ke tanda tempo. Tanda tempo tergantung temponya, karena banyak tanda tempo. Ada tanda tempo allegro, ada allegretto, ada andantino. Tanda tempo pada ampar-ampar pisang yaitu andantino, yang artinya agak cepat. Selanjutnya kita ke penulisan sangkar nada. Apa itu sangkar nada? Sangkar nada adalah 5 buah garis yang sejajar. Jadi 5 buah garis yang sejajar. Dihitung dari bawah ke atas. Jadi garisnya 5, dari bawah ke atas. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, garis kelima. Di antara garisnya ada yang disebut dengan spasi. Spasi pertama antaranya garis pertama dengan garis kedua dinyatakan dengan spasi. Cara menghitungnya sama, yaitu dari bawah ke atas. Spasi pertama, spasi kedua, spasi ketiga, spasi kelima, spasi keempat. Jadi ada berapa garis? 5.
Nah, spasinya ada berapa? Yaitu 4. Nah, kita lanjut ke tanda kunci. Sebelum kita menulis melodi lagu, terlebih dahulu kita bubuhkan tanda kunci yang tertera pada ampar-ampar pisang. Tanda kuncinya adalah G. Di mana letaknya G? Yaitu ada pada garis kedua. Maka dimulai juga pada garis kedua. Lihat garis kedua, dilingkar di atas, dibawa ke atas, kemudian ditarik ke ujung bagian bawah. Setelah kita tahu tanda kuncinya, kita lihat tanda yang berikutnya, yaitu tanda kres. Kemudian dibubuhkan tanda irama, kemudian dibubuhkan lambang tiang. Not yang pertama adalah not 1/8. Not 1/8, hitungan ketukannya selama setengah ketukan. Tadi sudah saya contohkan bagaimana birama 2/4. Ya, tidak apa-apa, saya ulang kembali birama 2/4. Cara menghitungnya, dari atas kita mulai 1, 2, 1, 2. Bagaimana kalau setengah? Lihat 1 vol setengah seperti ini. Jadi setengah seperti ini. Bagaimana, sudah jelas? Baik. Diam 1/8. Not 1/8. Yang mana notnya yaitu yang memakai bendera 1. Ada kepala notnya, ada tiangnya, ada benderanya. Apa artinya itu? Arti dari bendera dinyatakan garis di atas not angka. Ada garis kan? Lihat, ada garisnya di atas not angka, yaitu 0 dengan 1. Jadi cara memulainya yaitu dengan setelah setengah diam baru dimulai dari setengahnya menyanyi. Ya, contoh diamnya setengah ya, 1, 2 ya. Jadi mulainya jatuh pada hitungan kedua, 1, 2, 1, jadi itu setengah ketukan. Kemudian jelas sudah sampai di situ? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke tanda garis birama. Coba lihat pada sangkar nada kedua. Ada garis di tengah sangkar nada. Ada? Iya, baik. Lihat garis pertama dengan garis kedua. Namanya garis birama. Garis birama pertama dengan garis birama kedua disebut dengan ruas birama atau biasa disebut dengan ruas birama pertama biasa disebut dengan
Ya, jadi ruas birama pertama antara garis birama pertama dengan garis birama kedua dinyatakan dengan ruas birama pertama. Ruas birama pertama biasa disebut dengan metrum. Jadi kalau misalnya ditanya ada berapa metrum pada sangkar nada pertama, ada garis birama pertama, berarti dari pertama ada garisnya adalah metrum pertama. Garis birama kedua dengan garis birama ketiga berarti sudah metrum kedua. Jadi ada berapa metrum? Ada 1, 2, 3, 4, 5 metrum. Artinya 5 ruas garis birama. Jadi dinyatakan dengan metrum. Bagaimana? Sudah jelas? Kita lanjut. Di dalam ruas birama kedua, lihat pada partitur lagu pertama. Not pada partitur pertama, ruas garis birama pertama, ada not kepalanya, ada tiangnya, ada satu benderanya. Di ruas birama kedua yang ditulis serangkai sebenarnya 2 buah not yang senilai dengan 1/8. Masing-masing benderanya 1. Ditulis serangkai jika dalam satu ruas birama ditulis serangkai garis nilainya karena berada dalam satu metrum atau dalam satu ruas birama. Sudah jelas? Jadi kalau satu benderanya maka garis nilainya juga cuma 1. Kalau 2 benderanya maka garis nilainya juga 2. Tapi kalau garis nilainya 2 pasti ada di antara notnya ada titik. Karena not yang paling depan adalah senilai setengah ketukan. Nilai titiknya setengah dari not yang ada di depannya. Kalau setengah notnya yang paling depan, maka nilainya titik itu 1/4 ketukan. Berarti yang pertama setengah, yang kedua 1/4, yang terakhir juga senilai dengan 1/4. Jadi semuanya sebanyak 1 ketukan. Kalau 2 bentuknya yang serangkai berarti selama 2 ketukan. Makanya dikatakan birama 2/4. Baik, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, barangkali kita refreshing sedikit, kita baca melodi lagu. Melodi lagunya adalah sol do do si do re, sol sol re re do re mi, fa re re mi do do re re do si do, fa re re mi do do re re do si do. Iya, baik. Sudah sampai sedikit? Baik, kita lanjut ke partitur lagu berikutnya. Partitur lagu berikutnya yang berbeda dengan yang pertama adalah tiangnya ke bawah. Apa maksudnya? Maksudnya penulisan itu not jika tepat pada garis ketiga
tiangnya mengarah ke atas. Tetapi jika notnya berada di atas garis ketiga, maka arah tiang ke atas semua. Yang terakhir adalah jika berada kepala notnya di bawah garis ketiga, maka arah tiang ke bawah. Sudah jelas? Sudah jelas. Baik. Kalau sudah jelas, kita mencoba membaca kembali melodi lagu, ya, apa yang tertera. Sol do do si do re, sol sol do, sol sol re re do si do, fa re re mi do do re re do si do, fa re re mi do do re re do si do. Syair. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji durung bari-bari. Jadi kalau syair dibaca adalah syair lagunya atau kalimat lagunya. Di sini ada dua penulisan di partitur lagu. Yang pertama not angka dan yang kedua not balok. Yang mana itu angka? Yang ke-1 sampai dengan angka 7. Yang mana not baloknya adalah yang notnya yang menggunakan not, ada kepala notnya, ada tiang notnya, ada bendera notnya. Bagaimana? Sudah jelas? Iya. Jadi syair lagu beda dengan melodi lagu. Melodi lagu dimulai dari angka 1 sampai dengan 7. Nah, bagaimana kalau angkanya dari 1 sampai 7 secara tersusun? Itu bukan melodi lagu, melainkan tangga nada. Tangga nada yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yaitu adalah tangga nada. Kalau melodi lagu itu sudah disusun menurut tinggi rendahnya, tidak tersusun lagi 1, 2, 3 sampai 7, tetapi sudah tersusun menurut tinggi rendahnya not. Seperti sol do do si do re, do sol sol re re do re mi, fa re re mi do do re re do si do, fa re re mi do do re re do si do. Bagaimana? Sudah jelas ya tentang penulisan dan cara membaca partitur lagu. Sebelum saya akhiri pembelajaran, saya berikan tugas sebanyak 2 nomor. Nomor 1, silahkan tulis, siapkan pulpen. Pada sangkar nada pertama ada berapa metrum? Saya ulang. Pada sangkar nada pertama ada berapa metrum? Khusus sangkar nada pertama. Nomor 2. Pada sangkar nada kedua, metrum kedua ada berapa buah not? Metrum kedua, sangkar nada kedua ada berapa buah not?
jelaskan. Demikian pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa sebelum keluar. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan istirahat.